sesuai di judul ya, sesuai di thumbnail, ini bukan clickbait. Jadi ChatGPT itu menyelamatkan laptop saya nih, MacBook saya. Saat itu kan saya sempet agak pusing ya, karena emang harus ada beberapa project editan yang harus cepet-cepet diselesain. Ternyata, laptopnya ngadat nih. Saya sempet nanya-nanya ke beberapa forum. Jawabannya kebanyakan ya install ulang gitu, install ulang dan lain-lain. Oh ya, BTW, seingat aku MacBook error itu setelah update macOS deh di 26.5.1. Ini BTW cerita aja ya guys ya, berbagi pengalaman ya, siapa tahu teman-teman juga ada yang ngalamin kayak gini. Dan disclaimer, saya bukan ahli tentang AI, saya juga bukan pengguna aktif ChatGPT ya, karena saat itu saya menggunakan ChatGPT itu versi gratis. Nah, yang terjadi itu seperti ini, pas ketika error, ketika kita buka Finder nih, saya buka Finder, nah biasanya kan dia otomatis langsung masuk ke recent sini. Di tempat recent nih nggak ada apa-apa, nggak ada history yang yang kita buka akhir-akhir ini gitu loh, yang terakhir kita buka itu nggak ada, blank aja, blank gitu. Terus kalau misalkan kita mau buka, dokumen ya, kayak gini nih. Nah, dia nggak langsung kebuka seperti ini. Apalagi kalau di gini dia cuman muter aja gitu doang. Tapi kalau misalkan kita double klik ya, berarti kan kita, melihatnya ini, membuka ini melalui si preview ini ya, aplikasi preview ini. QuickTime lah. Nah, itu bisa, dia bisa langsung ngebuka. Cuman kalau kalau misalkan kita cuman pilih-pilih doang gini, nah dia nggak bisa. Nah, itu cukup sangat-sangat merepotkan buat saya seorang editing gitu ya, editor ya. Saya itu kan terbiasa cari-cari file langsung di preview gini, dan pada saat itu previewnya itu nggak langsung muncul, makanya jadi, apa namanya, nah kayak gini nih kan, dia langsung muncul kan, harusnya kan kayak gini nih. Nah, dia langsung muncul kayak gini harusnya. Nah, tapi itu nggak langsung muncul. Nah, itu lumayan lumayan jadi masalah buat saya. Saya keseringan gitu, langsung lihat di previewnya, oh ini masuk, oh ini nggak masuk, oh ini mau dipilih, ini enggak, gitu kan. Nah, tapi itu yang terjadi, diklik kayak gini nih, misalkan saya turunin pindah file. Nah, diklik kayak gini, dia cuman muter itu sampai bisa 1 menit lebih, baru kelihatan, baru kebuka gitu. Kalau saya pindahin buat milih file lagi gitu, nah dia juga sama, muter terus. Sama satu lagi, misalkan kita mau save ya, kita dari Affinity misalkan. Nah, misalkan kita mau save satu project nih ya. Ini mau dari Affinity, mau dari software editing video, itu sama. Jadi misalkan kita nih sudah kita edit, terus kita mau ekspor gitu kan. Ekspor. Dia tuh proses ekspornya cepat. Proses ekspornya cepat. Gini kan. Terus kita mau simpan di folder download lah misalkan. Anggap aja lah ya. Anggap aja di folder download gitu kan. Kita save. Nah, dia langsung ke ekspor gitu, nggak pakai lama. Berarti kan, wah ini normal ekspornya gitu. Cuman ketika kita lihat di Finder, di download, nah dia belum kesimpan di sini, nggak ada, dicari-cari itu. Itu harus nunggu lama banget, bisa 2 menit, 3 menit. Wah ini kan repot, padahal dari eksportan itu kadang, mau saya edit lagi gitu di software editing seperti di, motion graphic gitu. Kalau misalkan kita mau bikin motion graphic ya, saya juga bikin motion graphic, kadang ngeditnya lewat sini juga, saya bikin shape-nya lewat sini. Itu yang terjadi, itu lumayan, repot buat saya. Tapi dari sini ternyata ChatGPT bener-bener ngasih solusi buat saya, ngasih jalan keluar ya. Nah, seperti ini nih. Saya coba nanya ke ChatGPT itu nih, saya liatin ya, saya ingin menanyakan tentang MacBook. Saya punya MacBook RM1, jadi saya ceritakan semua apa yang terjadi sama MacBook saya. Adalah masalah pada saat membaca dan membuat file pada Finder gitu. Ketika saya membuka file di Finder, respon sangat lambat. Begitu juga dengan ketika ekspor atau menyimpan file dari software editing. Nah,
Itu saya tanyain, termasuk ini saya saat membuat folder juga sama, respon sangat lambat, saya tidak tahu penyebabnya apa karena itu terjadi tiba-tiba. Yang saya ingat, terakhir saya menghapus file ChatGPT terakhir saya menghapus file cache ya pada library dan melakukan update OS 26.5.1. Tapi hal itu, sering saya lakukan dan tidak terjadi masalah apapun. Apa yang bisa saya lakukan untuk memulihkan itu? Nah, saya coba nanya ke ChatGPT seperti itu. Ini benar-benar bahasa orang awam ya, seperti kita ngobrol sama teman. Nah, si ChatGPT dia tidak langsung menjawab, solusinya apa, masalahnya apa. Dia ada beberapa opsi yang ditanyain lagi ke saya. Nah, itu hebatnya. Padahal ini ChatGPT gratisan ya. Nah, halo dari gejala bukan. Nah, dia banyak ngasih apa ya, ngasih panduan lagi lah, suruh ngecek ini, suruh ngecek harddisknya, suruh coba buat folder dan lain-lain. Ini salah satunya adalah dia suruh ngecek lewat terminal ya. Terus cek penggunaan SSD juga, dia suruh ngecek, terus cek activity monitor, terus disk, ya dia terus cek Spotlight ya. Setelah update macOS, Spotlight sering melakukan indexing ulang. Nah, dia suruh buka terminal terus dicek lewat terminal lah gitu intinya. Jalankan diteliti, pokoknya banyak banget. Restart. Nah, dari dari hasil yang dia tanyakan lagi, yang suruh ngecek lagi, kita kirim nih ke ChatGPT kan. Kita kirim hasilnya gitu. Model MacBook Air M1 sekian 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 sekian. Nah, dia terus nanya kayak gitu sampai menemukan masalah yang sebenarnya. Jadi si hebatnya si AI ini tuh dia nggak langsung ngasih kesimpulan loh. Oh, masalahnya ada di sini, solusinya ini. Masalahnya ada di sini dan solusinya ini. Nah, hebatnya seperti itu. Dia selalu menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dan dia selalu meminta kita untuk mengecek ulang ya. Termasuk hasil dari kode-kode yang dihasilkan sama si laptop ini lewat terminal yang coba kita udah jalankan gitu loh. Nah, saya sempet tuh kan dia salah satunya kayak gini nih. Nih, dia suruh ngecek lewat terminal lagi. Dia suruh ngecek lewat terminal lagi. Nah, semuanya kayak gitu. Nah, dan hasilnya saya coba copy paste di sini hasil dari si running dari terminalnya sendiri itu. Nah, dia akan membaca si kode-kode ini, tulisan ini yang dari terminal ya. Terminal, kalau di Windows CMD ya, dari command prompt. Dari command prompt itu sendiri saya copy paste ke sini dan dia akan membaca sendiri tuh. Terima kasih sudah mencoba semua, justru hasilnya sangat membantu karena beberapa kemungkinan besar sudah bisa kita coret gitu ya. Nah, ini dia di centang hijau nih, apa aja yang udah kita cek dan ternyata normal, nggak ada masalah gitu. Nah, artinya masalahnya bukan pada hardware SSD, bukan filenya, dan kemudian kemungkinan besar bukan pada Finder. Jadi dari situ dia mengatakan kemungkinan bukan hardware dari SSD. Nah, saya udah mulai agak tenang nih gitu kan. Kalau misalkan ada kerusakan SSD kan gila, harganya juga lumayan kan. SSD buat MacBook sendiri itu harganya nggak tahu lah, saya belum pernah searching tapi setahu saya lumayan mahal. Nah, dia juga memastikan lagi nih, sekarang saya ingin memastikan satu gejala menurut saya yang paling penting. Nah, gitu. Dia jadi obrolan kita tuh kayak aku ngobrol sama teknisi gitu, teknisi handal lah kata saya ini. Ini teknisi benar-benar istimewa. Jadi kayak ngobrol sama orang aja, sama temen gitu. Kita saling tektokan, dia menanyakan sesuatu, dia meminta sesuatu, terus kita kasih. Aku juga kalau belum paham, aku nanya sesuatu, dia ngasih dan dia ngasih jawaban dan dia ngasih pertanyaan dan meminta untuk memastikan lagi gitu loh. Jadi emang bener-bener kayak ngobrol sama manusia gitu, sama teknisi. Sampai dia ngasih contoh nih, contoh saat berada di Finder kemungkinan desktop, kemudian desktop, dokumen, project, aset dan lain-lain. Nah, ini proses obrolan ini itu sekitar 1 jam ya, 1 jam lebih aku ngobrol dengan ChatGPT ya. Itu ya ngobrol sembari praktek langsung sih.
ngobrol, aku praktekin apa yang dia minta ya untuk memastikan, mana yang, masalahnya tuh ada di mana gitu. Nah, itu sekitar 1 jam lebih lah. Dia juga sempat nyuruh untuk buat ekspor apa dan lain ekspor project dari, dari software editing, dia juga suruh coba bikin folder segimana cepat dan lain-lain. Nah, apakah folder tes juga lambat? Saya punya satu dugaan sekitar dugaan lain sekitar 70% yakin gitu, karena pemeriksaan saya melalui mencurigai file provider di macOS. Dia meminta untuk saya mengecek-ngecek ulang ya dengan teori-teori yang saya belum pernah tahu sama sekali, yang belum pernah saya lakukan juga gitu loh. Ini teori apa nih, terus ini kode apa, saya sama sekali nggak tahu, nggak ngerti. Ya, yang penting saya ikutin aja instruksinya dia gitu ya. Tapi ya di situ saya sedikit banyak tahulah tentang apa namanya, apa yang dia perintahkan, tujuan dia untuk mengecek apa tuh saya sedikit banyak tahu. Hanya saja saya emang nggak terlalu ngerti tentang coding ya, tentang kode-kode kayak gitu. Cuman minimal, saya ngerti alurnya. Dari obrolan panjang ini ya sekitar 1 jam lebih yang tadi itu saya kirim terus. Kemungkinan ini emang tadinya aku juga berpikir, "Wah ini mau ketemu nggak ya?" Gitu masalahnya dan lain-lain. Soalnya kan, saya juga, pengguna ChatGPT yang gratisan ya, bukan yang pro dan, pada akhirnya ketemu juga nih masalahnya. Ada satu tes yang menurut saya akan sangat menentukan ya, karena Anda mengatakan resign sampai 1 menit dan lain-lain. Nah, dia untuk ngasih instruksi lagi nih, kayak gini nih, matikan show all file name dan lain-lain, terus sudah menjalankan terminal lagi, dan dia masih ngasih dugaan, persentase dugaan dia ya. Dugaan saya seperti ini, setelah semua data, saya akan memberi prob probabilitas berdasarkan pengalaman menangani kasus serupa gitu. Nah, dia nggak langsung memutuskan, "Oh ternyata ini, berarti ternyata ini." Dia masih ada persentase dugaan ya, 40% itu OneDrive file provider mengganggu Finder, 30% database Finder, 20% itu bug Finder pada macOS di 26.5.1 dan 10% itu quick look daemon. Nah, ini nih, dari quick look ini saya mulai curiga, "Oh iya mungkin ternyata quick look." Soalnya karena ketika saya coba buka file ya, bukan buka file ya, saya coba ngeklik file yang pengen saya lihat, dia itu muter-muter, nggak langsung bisa terlihat gitu loh. Nah, satu hal yang membuat saya cukup yakin ini adalah kerusakan hardware. Ternyata kalimat ini. Nah, saya tadinya ngetik si kalimat ini, makanya dia berpikir juga bahwa, kerusakan ini ada pada hardware-nya gitu loh. Ya, karena ini ya cuman analisa saya sendiri sebagai orang awam, jadi ya apa yang saya rasakan saya ketik gitu loh. Ternyata ini menimbulkan persepsi yang berbeda, untuk AI-nya sendiri. Makanya kalau yang orang-orang yang ahli AI itu emang harus, sering-sering menggunakan AI sih. Dia udah trial dan error lah untuk beberapa kali menggunakan AI dan itu bukan dipraktekkan dalam waktu yang singkat gitu sih pastinya. Nah, kalau semua langkah di atas masih belum menyelesaikan masalah, saya punya satu prosedur lanjutan yang lebih mendalam, namun masih aman dan tanpa install ulang gitu. Nah, ya udahlah saya ikutin aja ini, dia masih mengatakan tanpa install ulang. Prosedur itu akan mereset database, metadata, Finder, Quick Look, dan launch service ya secara menyeluruh. Saya sengaja belum menyarankan karena ini lebih agresif katanya. Nah, tapi dari sini saya udah merasakan, wah agak tenang nih tanpa install ulang gitu kan. Saya ikutin, saya praktekin semuanya. Nah, saya sebutin nih di sini nih. Saya menginstal OneDrive, tidak login dan tidak pernah saya pakai. Intinya OneDrive itu tidak pernah buat saya backup, buat upload dan lain-lain. Nah, setelah saya jalankan perintah yang ini ya, ini instruksi dari dia tadi. Buat buka Finder, file provider, quick look, dan lain-lain, terus hasil status providernya saya kirim semuanya nih, komen nih. Nah, ini berarti ini dari si terminalnya sendiri itu ya, dari command prompt-nya sendiri. Dan hasilnya juga saya kirim nih, hasil log stream. Predicate process finder. Nah, aku nggak begitu ngerti sih tentang kode ini ya.
Nah, tapi dari sinilah setelah saya ikuti langkah-langkah selanjutnya, setting vendor dan melanjutkan perintah default delete.com ya. Nah, sekarang sudah berjalan dengan normal. Akhirnya saya sudah berjalan dengan normal. Saat saya buka vendor, resign semua file itu langsung kebuka dan saya coba menyimpan file langsung tersimpan pada folder. Akhirnya bisa gitu solusi dari si ChatGPT itu sendiri. Tapi emang kita harus sabar juga dan kita harus apa ya? Apa adanya lah. Apa yang terjadi pada hardware kita, pada perangkat kita ya kita apa adanya ceritakan ke mereka. Dan kalau misalkan si AI-nya sendiri ya, mereka itu AI ya. Jadi kayak ngobrol sama teknisi soalnya, sama orang secara langsung gitu loh. Ternyata dari semua yang saya praktekkan itu emang benar-benar membuahkan hasil gitu loh. Jadi menurut saya itu, kalau emang kita mau mencoba mencari-cari suatu masalah sendiri ya kita coba-coba harus terbiasa dengan, menganalisa apa yang terjadi gitu loh. Seperti yang terjadi pada MacBook saya ini, saya coba analisa ini kenapa laptopnya ini kayak gini dan saya mencoba menceritakan ini kepada AI. Gitu sih, ini hanya cerita aja. Nah, pelajaran yang saya dapat adalah, emang kita tuh kadang kalau nggak punya teman yang banyak, nggak punya relasi yang banyak, nah dengan adanya sekarang banyak AI, itu kita sebenarnya lebih diuntungkan sih, menurut saya ya. Jadi AI itu bukan ancaman buat kita, asal emang kita, tahu porsinya, kapan kita harus gunain, kapan kita harus memanfaatkan si fitur-fiturnya itu sendiri sih, gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang dapat masalah seperti itu ya coba-coba aja bisa ngobrol dulu sama AI gitu. Kita coba analisa dulu, kita tanyain dulu ke AI karena menurut saya si AI ini benar-benar konsultan yang sangat-sangat hebat ya. Gitu sih, thank you banyak ya yang udah ngedengerin curhatan saya ini. Mungkin, ke depan saya juga akan lebih hati-hati tentang MacBook ya. Ya karena emang ini aset satu-satunya sih buat saya kerja gitu ya. Walaupun ini MacBook kelas encek-encek sih. Kelas cuman basic banget RN1 yang 8 GB 256 ya itu yang benar-benar yang basic. Tapi ini sangat-sangat berharga buat saya. Gitu guys, thank you.